pemain kesukaan teman-teman yang menyebabkan kita kebobolan. Lord Gagliardini, aduh gila, gue nggak ngerti deh dia kemampuan apanya sih itu, kemampuan menerka apa defensive awareness-nya ya rendah banget tuh, lihat. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Woo! Menang 3-1 atas Roma. Kita ngalahin Roma 3 kali ya musim ini, luar biasa. Yang paling luar biasa lagi, Roma lagi on fire, tidak terkalahkan dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga Rui Patricio clean sheet persis ketika kita mengalahkan Milan. Track record, tren dari lawan kita lagi bagus-bagusnya dan kita bisa membungkus mereka. Ini mengingatkan gue akan Inzaghi Ball di akhir tahun 2021 ya, Oktober, November, Desember 2021 kan kita luar biasa banget tuh. Sempet turun di Januari, Februari kemarin, tetapi kita bangkit di saat yang tepat. Gue cukup terharu dengan konferensi pers Mourinho, dia bilang gini, I love Inter and they love me. Saya mencintai Inter dan Inter mencintai saya, tetapi saya harus selalu ingin menang. Saya harus selalu ingin menang. Now I will not face Inter, Milan, and Napoli and Juventus. Dan sekarang saya sudah tidak lagi akan menghadapi Inter, Milan, Napoli, dan Juventus lagi di musim ini. So saya bisa mengatakan bahwa saya berharap Inter Scudetto. Gue juga baru baca teman-teman, kemarin sih tahu ketika di Zoom ada yang namanya Sandi, dia bilang ternyata Mourinho menolak konferensi pers ketika ngelawan Inter. Selalu nggak pernah datang karena menghindari memuji Inter terlalu berlebihan, kemudian takut menyakiti fans Roma gitu ya. Dan ini gue baca lagi, ternyata kemarin di stadion pun fans Inter mengabaikan Mourinho. Mereka nggak nyorakin Mourinho, nggak muji Mourinho juga. Sampai di menit 75 ketika ya dirasa Inter udah mulai bungkus pertandingan, fans Inter mulai muji-muji Mourinho. Jadi inilah saling menghormati, luar biasa banget. Dan data menariknya adalah Inter mencetak 6 gol melawan Roma dalam satu musim kompetisi. Ini adalah pertama kalinya lagi sejak tahun 2008-2009 itu ketika Mourinho juga ngelatih Inter. This is for the first time since 2008 and 9. In that case under Jose Mourinho. Tuh betul. Jadi sekarang nih di eranya Inzaghi kita ngalahin Roma dengan skor 6 gol dalam satu musim yang ngelatih Mourinho, si Romanya. Waktu itu terakhir kali kita punya gol sebanyak ini yaitu 7 ketika Mourinho ngelatih Inter melawan Roma. Wih gila, ini bisa kayak gitu ya, gue juga baru tahu. Dan ini catatan menarik banget. Gue suka banget 3 pemain tengah kita terbaik deh di salah satu yang terbaik di dunia dan pasti terbaik di Eropa. Barella dengan kegigihannya, Brozovic tiba-tiba main dari kiri, kayak Mezzala menusuk gila kayak waktu lawan apa ya, Verona apa Spezia, lawan Spezia ya yang si Thiago Motta. Dia kan juga gitu yang ngumpan ke Danilo D'Ambrosio, ditahan apa dioper lagi sama Danilo, terus dia menusuk. Ini gaya permainannya yang bukan di playmaker macam Brozovic selama ini yang selalu konstan ada di belakang. Dia berani menusuk dan cetak gol. Duh keren banget sih. Brozovic emang the best. Dan Hakan Çalhanoğlu menurut gua hari ini jadi man of the match. Dia nambah 2 assist berarti total 7 gol 10 assist. Aduh banyak banget. Edan. Mantap banget sih Hakan Çalhanoğlu. Dia di lawan Roma ini 90 menit 2 assist, 90% passing akurasi, 5 umpan kunci, 10 kali dribble 100% dribble sukses, 2 shot block dan 4 intercept. Itu yang kelebihannya Çalhanoğlu yang akhir-akhir ini gua highlight. Defensive contributionnya luar biasa. Ngeri deh Hakan Çalhanoğlu. Eriksen bagus, tapi ya memang kita udah saatnya lah harus jangan terlalu terus membanding-bandingkan begitu ya, karena Hakan Çalhanoğlu punya gaya yang berbeda, asisnya juga luar biasa ke Denzel Dumfries. Mourinho, balik lagi ke Mourinho, dia bilang gini juga, Inter are just too much. Inter ya udah terlalu berlebih lah, dia terlalu hebat. Dia adalah best team di liga and great dan luar biasa di semua aspek pertandingan, taktik, teknik dan fisikal. Dia hanya terlalu luar biasa. They are really good. Mereka luar biasa. Untuk mengalahkan mereka, kita tidak hanya harus sempurna, tetapi kita harus berharap mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kata Mourinho gitu. Jadi untuk ngalahin Inter kita tidak hanya harus perfect, tapi kita juga harus berharap mereka luar biasa. Dan yang menarik lagi tadi malam
Ketika teman-teman ada yang nggak ketika Perisic sama Brozovic ditarik keluar, BP Marotta standing ovation itu gila. Gue baru sekali itu ngeliat BP Marotta standing ovation. Kenapa ya? Si BP Marotta standing ovation. Terus kalau di konferensi persnya sih si Marotta ngomongnya gini. Apa namanya? Sebentar. Kalau ketika kita ingin menang, there must be pressure. Harus ada tekanan. Kalau kita relax saja, kita tidak akan menang. Komunikasi adalah yang terpenting. On the outside, it must be about opportunity. Inside, it must be truth. Oh, gila. Di luar itu adalah tentang peluang, di dalam adalah tentang kebenaran. Gua nggak tahu. We must try to achieve 6 victories from here to the end. Kita harus mendapatkan kemenangan lagi 6 pertandingan sampai dengan akhir musim. Apalagi teman-teman yang menarik dari pertandingan tadi malam, salah satu momen menarik sih ketika Perisic Brozovic ditarik keluar si BP Marotta bisa-bisanya dia standing ovation baru sekali ini gua ngelihat. Yang perlu di-highlight juga Dumfries. Ketika Dumfries dikasih kesempatan, dia main bagus. Darmian dikasih kesempatan, main bagus. Perisic dikasih kesempatan 150%. Gosens dikasih kesempatan 1 gol 1 assist. Gua lupa entah kapan Inter punya backup dan pemain utama wingback yang sama bagusnya kayak gini. Luar biasa sih. Di konferensi pers si Dumdum ngomong apa ya, si Dumdum gue cari deh. Oh ya, si Dumdum ngomong gini. Ini bukan pertandingan yang mudah. Roma bermain baik, tetapi kita sangat konsentrasi. Kita bermain sangat baik juga secara defensif. San Siro adalah rumah saya. Saya bahagia. Saya sangat mencintai fans. Saya mencintai teman-teman saya. Kita bermain sangat baik dan ayo kita melanjutkan seperti ini selangkah demi Scudetto. Gokil. Dum itu Denzel Dumfries kalau menurut data Opta is only the second Inter defender to have scored in both the seasonal Serie A meetings against Roma. Adalah back kedua yang mencetak 2 gol melawan Roma dalam satu musim. Terakhir kali Giancito Vaschetti di tahun 68-69. Ada mantap Dumfries. Mukanya Dumfries tuh teman-teman lihat ketika diwawancarai dia kayak gitu. Ketika menang kayak gitu ya, ketika kalah kayak gitu, emang setelan mukanya nyebelin banget. Terus ketika Zoom kemarin ada teman-teman yang bilang, wah ini Brozovic bahaya banget nih, takut suspensi gitu ya, takut diskors karena kebanyakan kartu kuning. Tapi setelah gua cek ternyata dia dapat kartu kuningnya baru 7 kali. Jadi di Serie A itu 5 kartu kuning absen sekali, terus 5 kartu kuning lagi absen 1 kali, terus abis itu 4 kartu kuning absen sekali, 3 kartu kuning, 2 kartu kuning, 1 kartu kuning. Sekarang berarti total kalau mau scoring yang kedua Brozovic harus kena 10 kartu kuning. Sekarang total 7. Jadi masih 3 lagi lah. Semoga nggak gimana-gimana banget. Apalagi ya, coba gue cari data menarik. Oh iya, tentu saja pemain kesukaan teman-teman yang menyebabkan kita kebobolan, Lord Gagliardini. Aduh, gila. Gue nggak ngerti deh dia kemampuan apanya sih itu, kemampuan menerka defensive awareness-nya ya rendah banget tuh, lihat. Ini kan posisinya dia lagi ada di depannya Mkhitaryan. Dia Mkhitaryannya ke kanan, dia malah melongo, diem aja. Aduh, gue juga ngeliat tuh di akhir-akhir pertandingan Handanovic ngingetin si Gagliardini. Untung moodnya lagi bagus. Oh ya, nih balik lagi ke Denzel Dumfries. Sekarang dia sudah mencetak 5 gol, 4 assist dari 28 pertandingan. Sementara si Hakimi 27 pertandingan, 3 gol, 6 assist. Ya not bad lah. Padahal dia main di Liga Prancis, pemain penyerang-penyerang mereka juga lebih gokil kan, ada Neymar, ada Messi dan lain-lain. Tapi dari catatan statistik Denzel Dumfries nggak buruk-buruk banget. Terus pemain-pemain Milan sampai saat ini, penonton Milan gue lihat sampai saat ini dia masih banyak banget loh yang masih ngedumel-dumel tentang Inter, masih mencari-cari kesalahan Inter gitu ya. Apalagi kalau dilihat nih, gila pas gol keduanya Lautaro, 2 lawan berapa tuh? 2 lawan 6 kita bisa ngegolin, dan dia masih mencari-cari kesalahan. Mereka kalah tuh gara-gara wasit segala macam. Terus di pertandingan kemarin Inter lawan Roma, mereka juga masih mencari-cari kesalahan wasit gitu ya, seakan-akan harusnya ada penalti, harus ada pelanggaran. Nih gue cariin, ada 1 foul yang emang harusnya penalti sih. Ini si Lautaro narik si Brozovic, harusnya penalti buat Roma. Ini bisa silakan dipakai oleh teman-teman Milan ya. Terus siapa lagi yang menarik? Perisic tadi malam bermainnya kurang banyak akselerasi, mungkin karena memberikan karena ada Di Marco yang lebih nyerang dibandingkan Bastoni, sehingga Perisic tenaganya juga aman, nggak terlalu menggebu-gebu menusuk.
Dan kalau gue lihat kalau Perisic bertahan, mungkin dia salah satu calon kuat untuk kapten sih. Mungkin bukan kapten yang benar-benar menggunakan ban kapten, tapi di keseharian, di latihan atau di luar lapangan, gue rasa dia adalah pemimpinnya pemimpin. Gue udah sering banget ngelihat si Perisic ngasih tahu Dumfries, ngasih tahu siapa gitu ya ketika gol atau apa, dia yang banyak ngasih briefing. Menurut gue dia layak jadi leader tim sih. Kalau teman-teman siapa? Menurut teman-teman tetap antara Brozovic Barella Skriniar atau Perisic? Perisic sebetulnya layak sih jadi kapten kesebelasan. Inzaghi di konferensi pers dia bilang I was afraid of this match 3 days after the derby. Dia bilang sebetulnya dia sangat takut pertandingan ini 3 hari setelah derby. Tetapi the boys were very good. Tetapi anak-anak bermain sangat bagus. Lautaro, dia sangat membutuhkan gol dan itu tidak pernah menjadi masalah. Ia sempat mengalami masa-masa sulit mencetak gol, tetapi dia selalu ada di depan gawang, selalu membuat gawang musuh berbahaya. Jadi tidak masalah. Dia juga selalu bagus saat latihan. Ternyata itu teman-teman. Kita setelah 3 pertandingan berturut-turut disuguhi tidak ada Lautaro Zeko. Tadi malam tahu-tahu Lautaro Zeko yang dipasang. Sempet deg-degan juga, tapi ternyata umpan-umpannya gue lihat si Zeko sempat 1 kali sentuhan cepat, itu ada 6 kali ya sentuhan cepat dan ngaco-ngaco, tapi mungkin itu strateginya. Terbukti gol Denzel Dumfries kan juga sentuhan Lautaro sangat cepat, sentuhan Zeko sangat cepat, dikasih ke Hakan Çalhanoğlu juga ngasih umpan cepat. Kayaknya semalam Inter menerapkan umpan-umpan yang sangat cepat. Di babak awal-awal kan kita sempat kesulitan kan ngebongkar Mourinho tuh pertahanannya. Ternyata salah satu strateginya adalah Lautaro sama Zeko narik sampai tengah, luar biasa. Untuk dari catatan pertandingannya, kita shot on targetnya 8, Roma 2. Off targetnya kita 1, Roma 3. Ball positionnya kita 44%. Kita mempersilahkan si Roma menguasai jalannya pertandingan. Silakan teman-teman, tadi malam siapa man of the match-nya? Kalau gue man of the match-nya Hakan Çalhanoğlu dengan 2 assist-nya. Kemudian Brozovic juga bermain bagus. Ya, Zeko Lautaro mungkin memang biar nggak terbaca aja. Nanti lawan Bolonya mungkin kita akan melihat satu center forward dan second striker lagi, entah Alexis Sanchez, entah Korea. Oke, kita berharap nanti malam Lazio bisa menjungkalkan Milan, anak-anak asuh Simone Inzaghi, Ciro Immobile dan lain-lain. Silahkan berikan yang terbaik untuk mantan pelatihmu. Teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya kemarin. Zoom seru banget, jangan kapok. Mohon maaf ketika gue ngomong suka salah-salah. Kemarin ada yang ngasih saran, katanya Kasedo nggak dibawa kok, lu sebut-sebut sih, lu nggak baca data dulu gitu, ngomongnya nggak mutu. Mohon maaf ya, itulah namanya juga fans layar kaca ya, asal-asal sebut aja. Terima kasih, silakan teman-teman komentarnya, analisisnya, yakin makin besarkah peluang Scudetto? Menurut gue ini udah 50% lagi nih, 50% lagi kita ketika bisa ngalahin Bolonya, selebihnya aman. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya, bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.